Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan menceritakan manhwa yang berjudul Kembalinya Player Terkuat part yang pertama. Judul aslinya silahkan cek di deskripsi. Manhwa ini bercerita tentang seseorang yang bernama Xiao Jian. Dirinya mendapatkan kesempatan menjadi seorang player setelah berhasil mengalahkan goblin. Dan ketika dirinya sudah berhasil mengalahkan bos terakhir, dirinya harus game over. Namun ada sebuah kejadian yang membuatnya hidup kembali. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Sekarang tanggal 29 Mei 2032 pukul 11.23 malam waktu Cina setempat. Umat manusia mendengar sesuatu yang sama. Selamat datang di World of Humanity Key to the End. Game MMO paling populer di alam semesta akan melakukan beta test internal sekarang. Dan kita langsung diperlihatkan dengan seorang bocah yang sedang menjemur kolor. Woi gendut, ini udah hampir tengah malam. Kalau main game headsetnya dipakai, umpatnya dengan kesal. Bocah ini bernama Shiguan Xiaojian, umur 19 tahun, mahasiswa tahun kedua Universitas Wedstar jurusan Bioteknologi. Tapi dari tadi si gendut ini udah pakai headsetnya. Kalahkan monster, aktifkan final key system, bawa dunia ini menuju era baru. Suara berisik apa sih ini? Ujar Wanmi. Dut, suara ini bukan dari komputermu, tanya Murong Xiao. Ternyata tidak hanya mereka saja yang mendengar suara itu, tapi mahasiswa di asrama lain juga mendengarnya. Satu kampus dengar semua anjir, ujar Murong Xiao. Jangan main-main denganku, ujian pemula baru dimulai katanya, ujar Xiao Jian. Xiao Jian mengira kalau suara tadi hanyalah prank. Mana mungkin bisa muncul alien atau monster di dunia ini. Dan adalah saat menoleh, dirinya langsung melihat penampakan goblin jelek. Sontak Xiao Jian langsung terjatuh ke belakang karena terkejut. Mereka berempat langsung panik begitu melihat goblin sungguhan di kamar asrama mereka. Kenapa tiba-tiba muncul goblin di sini? Teriak mereka berempat. Nggak bakal lama, si gendut langsung mengajar goblin ini dengan keyboard gaming miliknya. Dan brawak, si goblin ini bisa menghindar. Lalu si goblin juga menembakkan api biru ke arah si gendut. Sontak tangan kanan si gendut langsung menerima luka bakar. Si gendut pun terjatuh sambil berteriak kesakitan. Dut, kok nggak apa-apa? Teriak si kacamata. Tidak berhenti sampai di situ, si goblin mulai menyerang si gendut lagi. Mak selusup. Xiao Jian mengobok-obok wajah si goblin dengan penyumbat toilet biar si goblin kagak bisa nafas. Singkat cerita, si goblin pun langsung mokat karena nggak bisa nafas. Dan setelah mokat, tubuh si goblin langsung menghilang. Sekarang apa? Muncul item kayak di game-game kah? Ujar Xiao Jian sambil telanjang. Paling juga bakal muncul notifikasi sistem, ucap Murong Xiao. Tapi yang didapat sama Xiao Jian adalah sebuah item kunci. Lalu terdengar suara yang mengucapkan selamat kepada mereka. Nomor 4615 penduduk bumi berhasil mengalahkan gelombang pertama monster dan resmi menjadi player. Hal ini hanya terjadi kepada satu dari setiap 130.000 orang di dunia ini. Official game akan mengaktifkan sistem untuk player nomor 4615 dan akan menyiapkan newbie gift pack padanya. Si gendut dan si kacamata mulai exciting dengan era baru ini. Penduduk bumi selanjutnya yang mengalahkan monster akan memiliki peluang untuk menjadi seorang player. Tetapi mereka tidak akan mendapat newbie gift pack lagi. Peluang ini akan terus menurun seiring bertambahnya gelombang monster. Jadilah player dan selamatkan dunia ini. Kalian bertiga,
Sekarang panggil aku sepuh, ucap Xiao Jian. Tiba-tiba Xiao Jian berganti pakaian khas ala player game MMO. Mereka bertiga pun langsung keheranan. Xiao Jian dengan senyum khas villain meminta ketiga temannya untuk memanggilnya sepuh. Soalnya sepuh ini akan melindungi mereka bertiga dari serangan gelombang monster. Dan singkat cerita, kita diperlihatkan dengan Xiao Jian ketika sudah aktif menjadi seorang player. Di sebuah dungeon, dirinya seorang diri sedang berhadapan dengan gelombang monster skala besar. Nggak pakai lama, dia langsung mengaktifkan skill serangan dengan jari telunjuknya. Ledakan aura pun dia hempaskan ke udara. Lalu aura tersebut langsung meledak. Dan puing-puing serangan itu menyebar dan membantai para monster yang ada di hadapannya itu. Dan dawar. Dengan ini gelombang monster skala besar berhasil dia atasi sendirian. Tahun 2039 sudah 7 tahun sejak game final key ini muncul. Xiao Jian memimpin 47 player dari Guild Waystar untuk menantang dungeon level SS, yaitu Heart of Twilight Despair. Sejak dungeon ini muncul, sudah menelan nyawa sebanyak 17.420 player, dan tidak ada satupun yang berhasil kembali hidup-hidup dari sana. Setelah mengalahkan gelombang monster tadi, seharusnya bos monster tingkat SS, yaitu World Eater Nidhogg akan segera muncul. Dan benar saja, di atas langit ada siluet monster naga yang sangat besar. Xiao Jian mulai bersiap melawannya sendirian. Dan tiba-tiba ada yang meminta tolong dari belakang. Ternyata ketiga temannya yang ada di awal-awal tadi sudah tepar dan tidak bisa bertarung lagi. Kau mau aku meninggalkan bosnya dan membawa kalian pergi keluar dungeon? Tanya Xiao Jian. Si kacamata mengiyakannya. Cukup membawanya keluar dari level ini saja. Xiao Jian mau melakukannya asalkan si kacamata ini mau memanggilnya sepuh. Xiao Jian sudah pernah bilang kalau dia akan melindungi mereka bertiga jika mereka bertiga memanggilnya sepuh. Si kacamata pun ingat dengan hal itu. Tolong aku sepuh. Dan sering. Tanpa ragu, Xiao Jian langsung menebas si kacamata. Ternyata mereka bertiga bukanlah teman aslinya Xiao Jian. Sebenarnya Ruanmi sudah tewas sedari lama. Lalu si gendut mulai panik karena rekannya dihabisi sama Xiao Jian. Namun Xiao Jian cuma menatap dingin ke arah si gendut. Dan jelep, si gendut yang asli sebenarnya sudah lumpuh dan saat ini hanya bisa rebahan di kamar asrama guild. Sedangkan untuk Murong Xiao, Xiao Jian sangat ingin menghabisinya. Dan sering. Murong Xiao pun mokat ditebas Xiao Jian. Ternyata monster yang menyamar menjadi ketiga temannya ini bernama Valen Venwala, monster terakhir sebelum melawan Nidhogg. Tiba-tiba ada yang mendarat di belakang Xiao Jian. World Eater Nidhogg bersiap melawan Xiao Jian. Bos tingkat SS ini langsung mengeluarkan nafas api ke arah Xiao Jian. Di sisi Xiao Jian, jujurly dirinya sudah tidak mau bertarung lagi. Serangan nafas api pun ditembakkan Nidhogg. Serangan nafas api itu tidak melukai Xiao Jian sedikit pun. Setelah ini berakhir, dirinya ingin santai sambil minum Coca-Cola. Xiao Jian langsung mengaktifkan armor hitamnya. Dia berencana mengakhiri pertarungan ini dengan cepat supaya bisa main game lain yang jauh lebih normal. Jika semua itu bisa dilakukan dengan mengalahkan Nidhogg, maka Xiao Jian akan bertarung habis-habisan melawannya sampai menang. Ayo akhiri ini sekarang Nidhogg, teriak Xiao Jian. Dan dawas. Bentrokan kekuatan besar ini membuat gelombang ledakan yang sangat besar. Dan singkat cerita, Nidhogg pun berhasil dikalahkan. Secara berlahan-lahan, tubuh Nidhogg pun juga ikut menghilang. Hal yang sama juga berlaku untuk Xiao Jian. Soalnya Xiao Jian sudah menerima luka yang sangat parah. Xiao Jian pun harus game over sekarang. Sebelum game over,
Xiaojian teringat kenangan indah bersama teman-temannya di masa lalu. Banyak suka duka yang ia dapatkan di dunia ini. Kemenangan karena berhasil menaklukkan Denjin dan kesedihan karena kehilangan teman yang berharga. Semua perasaan ini sudah pernah ia rasakan. Sekarang sudah saatnya bagi Xiaojian untuk pensiun. Jujur Li, dirinya merasa belum puas. Dia ingin nongkrong dan mabar Mobile Legends bareng teman-temannya lagi sambil minum cola. Setelah kematian Xiaojian, sistem memberi pengumuman jika bos tingkat SS Nidhogg berhasil dikalahkan. Ucapan selamat diberikan kepada player Xiaojian. Dirinya mendapat titel The Only One Dragon Slayer. Dan di saat yang sama, player Xiaojian game over. Dengan ditaklukkannya Dungeon Heart of Twilight Despair, beta tes internal game Final Key resmi ditamatkan. Semua orang tersenyum senang karena bencana ini sudah berakhir. Dan ketika semua orang berpelukan dengan teman-teman dan keluarga mereka, Murong Xiao justru sudah kehilangan ketiga sahabatnya. Meskipun pahlawan sudah tewas, dunia tetap berjalan sebagaimana mestinya dan lambat laun para pahlawan itu akan terlupakan. Pada tahun 2040, Murong Xiao menggantikan Xiaojian memimpin Guild White Star. Setelah game Final Key tamat, umat manusia saling bertarung untuk memperebutkan sumber daya alam demi kepentingan guildnya masing-masing. Dan 4 tahun setelah itu, berdirilah kerajaan White Star. Pada tahun 2056, Murong Xiao mengubah kerajaan White Star menjadi Kekaisaran White Star dan secara resmi menjadi kaisar pertama. Tahun Masehi menjadi kisah masa lalu. Manusia sekarang memasuki era White Star. Lalu pada tahun 998 White Star, sekali lagi manusia mendengar suara yang sama seperti 1000 tahun yang lalu. Saat ini, game MMO paling populer di alam semesta yaitu Final Key mulai mengadakan beta tes publik. Versi 1.0 The Key of Enlightenment telah diperbarui. Kedamaian manusia selama 1000 tahun akhirnya runtuh kembali akibat update terbaru dari game Final Key. Dan di sebuah tempat yang tidak diketahui, terdapat sebuah telur yang terlihat disegel. Lambat laun, cangkang telur ini mulai retak. Dan muncul siluet orang yang sudah kita kenal, yaitu Xiaojian. Dan di saat yang sama, titel The Only One Dragon Slayer aktif. Sekali lagi, Xiaojian akan menghadapi game Final Key dengan versi 1.0. Titel The Only One Dragon Slayer adalah titel yang didapat bagi mereka yang berhasil mengalahkan naga. Pengguna akan berbagi takdir dengan naga tersebut. Selama Black Dragon Nidhogg masih hidup, pengguna tidak akan bisa mati. Pemain juga akan mendapatkan status Dragon Dream yang tidak bisa dihilangkan menggunakan efek apapun. Terlihat kalau Xiaojian sedang tersadar di sebuah hutan. Dia kebingungan karena seharusnya dia ini sudah mokat setelah melawan Nidhogg. Dirinya juga sangat asing dengan tempat ini. Lalu ada benda oranye yang sehilo padanya. Apaan nih? Batin Xiaojian. Dan buah, Xiaoyan ini langsung mengagetkan Xiaojian. Kau ini apa? Bentak Xiaojian. Xiaoyan menerangkan kalau dirinya adalah dedicated customer service agent yang siap melayani Xiaojian. Dedicated customer service agent adalah benefit yang didapat Xiaojian karena berhasil menjadi top player dari beta tes internal. Sebagai customer agent, Xiaoyan akan menjawab semua pertanyaan Xiaojian. Kau benar-benar bisa menjawab semua pertanyaanku? Tanya Xiaojian yang cukup ragu. Xiaoyan pun langsung sakit hati dengan perkataan Xiaojian. Akhirnya Xiaojian menyuruh Xiaoyan untuk menjelaskan situasinya sekarang. Xiaoyan pun mulai menjelaskan panjang lebar mengenai hal yang terjadi pada Xiaojian ketika Xiaojian sudah game over. Intinya, Nidhogg dan Xiaojian itu berbagi kehidupan. Nidhogg dihidupkan kembali untuk open beta test. Jadi Xiaojian juga ikut dibangkitkan. Dengan ini, Xiaojian pun sudah paham kenapa dirinya bisa hidup kembali. Xiaoyan juga mengupdate bahasanya
supaya terdengar lebih ramah dan akrab ke player, seperti meong, woof, dan lain sebagainya. Sontak Xiao Jian langsung menyuruh Xiaoyan untuk tidak menggunakan kata-kata menjijikkan seperti itu. Lalu Xiao Jian bertanya, apa yang akan terjadi dengan dunia ini jika Black Dragon Nighthawk kembali? Menurut perhitungan Xiaoyan, ada peluang sebesar 99% kalau dalam waktu 70 tahun Black Dragon Nighthawk akan menghancurkan 76% lebih daratan yang ada di dunia ini. Dan setelah itu, populasi manusia yang tersisa akan tinggal 8%-nya aja. Sontak Xiao Jian merasa kesal. Xiaoyan menenangkan Xiao Jian. Soalnya dengan adanya sistem Dragon Slayer, Xiao Jian akan mendapat panduan yang paling efektif untuk mengalahkan naga. Terus, apa yang bisa kudapatkan dari ini? Tanya Xiao Jian. Xiaoyan pun langsung bingung. Populasi manusia akan turun di bawah 8%. Emangnya itu ada hubungannya denganku? Terlebih lagi, aku sekarang harus berbagi kehidupan dengan naga itu, ujar Xiao Jian. Xiao Jian merasa seperti mengerjakan main quest tapi tidak dapat reward. Xiaoyan langsung menerangkan kalau Xiao Jian bakal dapat reward, seperti harta, item, skill, dan sejenisnya. Semangatlah tuan, ucap Xiaoyan. Yang paling penting, asisten Dragon Slayermu ini akan bertanggung jawab atas keturunanmu, terang Xiaoyan. Apa maksudnya keturunan? Tanya Xiao Jian. Xiaoyan lupa menjelaskan kalau pada tanggal 30 Maret 2040 ada perempuan yang melahirkan anak perempuan juga. Xiao Jian bisa menggunakan kromosom X dan memberikannya kepada perempuan itu. Dengan begitu, Xiao Jian akan menjadi seorang ayah biologis. Lalu perempuan itu akan melahirkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka juga akan melakukan hal yang sama seperti Xiao Jian. Dengan begitu, gen Xiao Jian akan diteruskan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun berikutnya. Dan selamat, Anda telah menjadi kepala rumah tangga, terang Xiaoyan. Nani? Ujar Xiao Jian yang terlihat kebingungan dengan penjelasannya Xiaoyan. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Untuk manhwa ini akan diupdate setiap bulan sama seperti manhwa kultivasi lewat HP. Jadi sabar-sabar aja nunggu update-nya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.